Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semangat pagi buat kita semuanya. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 17 ayat 7. Saya akan bacakan buat kita. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, saya melihat di zaman sekarang ini iklan yaitu tentang produk kecantikan yang disebut dengan skincare itu sangat laku atau booming dan banyak dicari-cari orang. Bahkan sudah dikalahkan dengan produk-produk lokal dengan produk-produk luar. Artinya orang lebih suka dengan yang wajahnya yang bleaching, yang bersinar seperti itu, tetapi dengan zat kimia yang mungkin dengan zat kimia yang bisa membuatnya daripada yang alam-alam. Tentu hal itu menjadi sebuah teknologi di ilmu kecantikan, bahwa dengan kemajuan teknologi itu bahwa kita juga bisa menjadi lebih cantik lagi. Tetapi Nats ini mengajarkan kepada kita kecantikan wajah perlu, fisik juga perlu, tetapi bagaimana dengan hati? Bagaimana dengan kepribadian? Itu yang mau dikatakan oleh Allah. Tentu Allah menginginkan hati yang cantik. Hati yang cantik nyata dalam setiap karakter kehidupan orang. Hati yang cantik dalam setiap tutur sapa setiap orang. Artinya tentu setiap orang itu kita bisa lihat dari tutur sapanya. Bisa orang punya ilmu tinggi, bisa orang di sekolah yang hebat, tetapi belum tentu menghasilkan karakter yang saling menghormati satu sama lain. Belum tentu menghasilkan hati yang mau merendahkan hatinya kepada orang lain. Oleh karena itu firman Tuhan mau katakan adalah bagaimana Allah memandang hati manusia dari setiap tutur sapanya, dari setiap karakternya. Hati yang apa? Hati yang ramah, hati yang mau saling menghormati, hati yang mau saling mengasihi, hati yang mau untuk memberikan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Nah, amanginang saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita buang di dalam hati kita ini hati yang keras. Kita buat hati yang lembut dengan perkataan yang lembut, pemikiran kita yang baik. Memang terkadang hati yang keras itu dipengaruhi dengan masa lalu yang sangat sulit. Saya bertemu atau saya pernah mengalami ketika seseorang itu kata-katanya ketus, kata-katanya menyakitkan, kata-katanya mengutuki, ternyata dia punya hati yang sakit zaman dulunya. Jadi firman Tuhan di mana Allah melihat hati manusia ketika kita membuang itu semuanya dan kita buat hatinya Allah. Hatinya Allah itu adalah mengasihi, ya. Saya ibaratkan diri saya ketika saya marah sama anak saya selalu dipeluk. Saya ibaratkan seperti itu hati Allah kepada saya. Sekalipun dia marah kepada saya karena kesalahan saya, tapi Allah selalu memeluk saya, tidak akan meninggalkan saya. Seperti itu juga para pendengar renungan ini, bahwa Allah melihat hati kita, memeluk hati kita, memeluk diri kita, dan tidak dibiarkannya kita sendiri. Dan disitulah kita mempunyai hatinya Allah di dalam diri kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Berikanlah hati-Mu kepada kami, hati untuk mengampuni, hati untuk mengasihi, hati untuk kuat sekalipun kami tersakiti. Tuhan Yesus, biarlah hati Tuhan yang kami pakai, karena hati Tuhan penuh dengan
pengampunan dan penuh dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni akan segala dosa kami. Biarlah setiap pendengar renungan ini Engkau berkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itu yang menyertai kita. Amin. Salam sehat.